Shalom saudara, kita berjumpa lagi ya. Kemarin kita online ya, karena semua pada mudik. Jadi gereja tidak ada yang mengurus ya, tidak ada persiapan merapikan gereja ya. Jadi kita sekarang kembali ke onsite lagi, beribadah di gereja. Dan hari ini kita merayakan atau memperingati tercurahnya Roh Kudus. Maka saya kasih judul kepada saya hari ini, What does the Holy Spirit do for us? Ya. Apa yang Roh Kudus perbuat ya untuk kita? Coba multimedia. Ya, Roh Kudus, hari pencurahan saudara. Hari pencurahan Roh Kudus. Banyak orang bilang Pentakosta adalah pencurahan Roh Kudus. Saudara, arti Pentakosta bukan pencurahan Roh Kudus saudara. Pentakosta dalam bahasanya Pentekoste. Artinya hari yang ke-50. Hari yang ke-50 dari kebangkitan Yesus. Maka Pentakosta adalah hari yang ke-50. Dan di hari Pentakosta itulah tercurah Roh Kudus. Ya. Kita belajar banyak ayat saudara. Saya senang mengajar saudara banyak ayat Alkitab ya, yang akan menegur kita, menginsafkan kita, memperkuat iman kita, sehingga kita bisa berjalan di dalam firman Tuhan. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Ketika tiba hari Pentakosta, hari yang ke-50 setelah Yesus bangkit saudara. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya. Jadi orang-orang percaya ya berkumpul di satu tempat. Orang-orang percaya ini kalau kita melihat di Kisah Para Rasul 1 sebelumnya ayat 15 dikatakan bahwa Petrus mengumpulkan saudara-saudara seimannya, orang-orang percaya ya, mengadakan meeting ya, memilih pengganti Yudas Iskariot. Jumlahnya 120 orang. Banyak komentator dan teolog juga mengatakan 120 orang hadir di rumah ini. Dan semuanya adalah orang percaya di satu tempat. Tidak disebutkan di mana. Bisa di rumah ibadat, bisa di rumah salah satu muridnya, bisa di loteng atas. Tidak jelas dikatakan, tapi di rumah. Karena kedua katakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Tiba-tiba. Roh Kudus datangnya tiba-tiba. Selagi mereka menanti-nantikan, berdoa. Karena Yesus berpesan, janganlah engkau meninggalkan Yerusalem sampai engkau menerima ya, kuasa Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Maka mereka berdoa setiap hari, berkumpul. Tiba-tiba turunlah angin kencang, itu Roh Kudus. Tapi banyak orang tidak percaya akan Roh Kudus saudara. Ya. Angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Jadi seluruh rumah bukan berarti banyak rumah. Seluruh rumah adalah seluruh bagian dari rumah. Seluruh itu artinya whole, ya, komplit semua ruangan dipenuhi oleh Roh Kudus saudara. Jadi lengkap semua tiba-tiba saudara. Dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran yang hinggap pada mereka masing-masing. Lidah api ya, lidah-lidah seperti nyala api. Maka hari ini kita lihat ada nyala api seperti lidah-lidah di atas salib ya. Jadi itulah saudara, kita ada dekor yang seolah ada lidah-lidah seperti nyala api saudara ya. Dan mereka masing-masing, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu pada mereka untuk mengatakannya. Saudara ya, kita perhatikan bahwa Roh Kudus turun, ada peluhan bagi murid Yesus. Apa? Ada bisa berbahasa-bahasa lain yang mereka nggak mengerti, tapi orang lain bisa mengerti. Inilah bahasa Roh. Ya. Jadi lidah-lidah api pada kelihatan semua saudara. Ya. Siapakah Roh Kudus yang bisa merubah murid Yesus menjadi bisa berbahasa Roh, ya, bisa membuat mujizat, bisa mengangkat orang mati? Mari kita belajar hari ini siapakah Roh Kudus itu. Ya. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam konsep Tritunggal.
konsep Tritunggal ini tidak dimengerti oleh banyak orang, khususnya orang-orang yang bukan orang Kristen. Banyak orang nggak ngerti, bahkan wah itu nggak bisa dong Tritunggal. Itu berarti menghujat Allah. Allah itu Allah Esa, Allah satu yang maha besar, Allah yang tunggal. Kenapa ada Allah pribadi ketiga, kedua, dan kesatu? Banyak orang nggak tahu, saudara. Memang di Alkitab tidak dikatakan ada kata Tritunggal. Saudara baca deh dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada kata Tritunggal. Tetapi tidak ada kata Tritunggal bukan berarti tidak ada konsep Tritunggal. Kita lihat dari awal Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah ya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah, ada roh Allah. Ya. Allah di sini di dalam bahasa Ibrani adalah jamak, Elo, El itu Allah. Ada tambahan im, ya Elohim, artinya jamak, maskulin plural, laki-laki dan jamak. Jadi lebih dari satu. Kita lihat lagi Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah. Ya, firman ini adalah Yesus. Karena firman menjadi manusia, ada Allah, ada roh Allah, ada firman. Ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita jamak. Jadi di sini aja di awal Kejadian, awal menciptakan langit dan bumi, sudah Tritunggal, sudah ada 3 pribadi, Allah, roh Allah, dan firman. Firman inilah menjadi manusia, jadi Yesus. Kita lihat ayatnya, firman itu telah menjadi manusia. Jadi Allah, roh Allah, dan firman. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi firman jadi manusia itu Yesus adalah anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang itu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus juga disebut roh kebenaran, saudara. Kita lihat ayatnya lagi, saudara. Yesus firman jadi manusia, dipenuhi dengan roh kebenaran. Lukas 4 ayat 1, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jadi ini ada 2 pribadi, Yesus dan Roh Kudus. Ya. Allah Bapa di surga, saudara ya. Dalam kuasa Roh Kudus kembalilah Yesus ke Galilea. Yesus dibaptis, ya, sungai Yordan dan penuh dengan Roh Kudus. Dan dibawa oleh Roh Kudus untuk cobai padang gurun. Dalam kuasa Roh Kudus kembalilah ke Galilea Yesus, saudara. Maka waktu Yesus mengajar, dia mengajar dengan kuasa. Kuasa apa? Kuasa Roh Kudus. Banyak orang Farisi mengajar hanya mengajar biasa tanpa ada kuasa, saudara. Yesus sebagai manusia, dia telah mengosongkan dirinya menjadi manusia. Mengosongkan keilahannya, kealahannya, ketuhanannya. Menjadi manusia. Dan sebagai manusia, dia dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus. Maka Yesus banyak membuat mukjizat. Ya, kalau dia ngajar bagi orang yang dengan penuh kuasa. Berarti dia ngajar, ada orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Karena punya kuasa Roh Kudus, yaitu kuasa Roh kebenaran. Yesus berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi benar, di dalam Yesus ada kebenaran, saudara. Kita belajar secara cepat, nanti kita akan ada poin yang tertentu yang kita akan bahas, saudara. Ada lagi ayat yang mengatakan ini adalah Tritunggal. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Yesus dan Roh Allah seperti apa, saudara? Burung merpati di atasnya. Bukan burung gereja, bukan burung walet, tapi burung merpati. Seperti ini, saudara, burung merpati kita pajang. Apa? Putih, suci, tulus, dan terbangnya rendah dekat dengan kita. Itulah lambang dari Roh Kudus. Ya, jadi bukan burung walet yang jauh terbang tinggi-tinggi, nggak mau dekat kita. Tapi justru burung merpati yang tulus, lembut, ya kan? Dan itulah lambang Roh Kudus turun, ya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ada Yesus, ada Roh Allah,
ada suara dari surga. Itu suara Bapak di surga. Ya kan, inilah anakku. Kalau ini anakku siapa yang ngomong? Bapaknya dong. Masa tetangganya? Bapaknya, saudara. Ini konsep Tritunggal, saudara. Dan ada lagi, Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa milikku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Memang di dalam konsep Tritunggal itu tidak disebutkan di Alkitab. So cari deh, ada gak kata Tritunggal? Gak ada, saudara. Semuanya dijelaskan dengan jelas bahwa Alkitab Tritunggal. Kita menciptakan serupa dengan gambar kita. Allah, Roh Allah, Firman menjadi manusia. Inilah gambaran Tritunggal, ya. Dan apa yang Roh Kudus lakukan untuk kita? What does the Holy Spirit do for us? Ya. Saudara kadang bingung, apa sih Pak? Apa sih fungsinya punya Roh Kudus Pak? Kita belajar saudara. Menginsafkan manusia akan dosa. Ya. Ayatnya Yohanes 16 ayat 7 sampai 9. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Jadi Yesus berkata, aku pergi, bye-bye gitu. Enggak, justru dia pergi karena kasihan sama kita. Kalau Yesus gak pergi, dia sebagai pribadi yang jasmani di Israel, gak ketemu kita di sini saudara, gak hadir. Yesus di Israel, di Yerusalem, kita gak dapat apa-apa di sini. Maka lebih baik Yesus pergi, supaya ada roh penolong, roh penghibur, roh kudus. Jadi Yesus naik ke surga, justru mengasihi kita. Kita ada keuntungan, ada benefit. Apa kita terima Roh Kudus? Kalau Yesus gak pergi, ya udah kita gak dapat apa-apa. Kalau mau ketemu Yesus ke Israel dulu, kan gak bisa saudara. Jadi dimanapun kita berada, ada Roh Kudus. Hari ini, jam ini ada Roh Kudus di sini. Juga ada tempat lain, jam yang sama. Karena Roh Kudus maha hadir saudara. Apa tugasnya? Yang pertama adalah menginsafkan dunia. Ya, melalui perkataan, firman-Nya, melalui hati nurani kita, Roh Kudus menegur kita, melalui hamba Tuhan, pendeta, pembicara yang khotbah tentang firman. Banyak loh kadang-kadang kalau kita khotbah ya, saya khotbah, kok itu aku banget loh kok. Loh kenapa? Kok Budi khotbah kayaknya negur aku deh. Khotbah kayaknya negur aku deh. Nah, aku khotbah apa aja, itu aku banget loh, itu aku banget loh. Ya memang gak apa-apa. Kalau memang banyak kesalahan, ditegur melalui firman Tuhan. Jadi menginsafkan supaya dia kembali, oh iya aku salah loh, aku tegur firman Tuhan loh. Kembali bertobat, supaya kita benar, dan kita di waktu penghakiman kita tidak akan masuk neraka saudara. Itulah tugas Roh Kudus, menginsafkan akan dunia. Jadi jangan sampai kita ditegur malah ngamuk. Banyak ditegur langsung bikin geng. Wah, udah diserang. Ya bodo amat kita. Yang penting tugas Holy Spirit adalah mengisafkan melalui firman, melalui gembala, melalui teman sendiri. Teman juga bisa loh. Jangan gitu loh, nanti kamu salah. Jangan gitu loh, nanti kamu, ya kan. Jadi saling menginsafkan. Roh Kudus memakai banyak perantara untuk menginsafkan akan dunia. Ya saudara, supaya kita tuh nanti dibenarkan, bertobat, dan nanti kita masuk surga. Nanti akan panjang nih. Bagaimana kalau kita tetap bandel? Ya, tidak mau dengar nasihat Roh Kudus, tidak mau diinsafkan, tidak mau dipulihkan, tidak mau dibina. Apa akibatnya? Dan apa akibatnya kalau kita mau dipulihkan, mau berubah? Ada semua nanti. Ini saya kasih awalnya dulu saudara. Jadi jelas sekali kita harus benar-benar mau diinsafkan. Kita bukan anak-anak lagi dalam iman pada Tuhan. Kita sudah dewasa iman. Masa iya kita Kristen sampai 20 tahun? Masa masih begitu aja? Ya kan, pulang gereja, ya kan, masuk gereja, keluar gereja, maju mundur gak setrikaan saudara. Gak ada gunanya saudara. Kita harus benar-benar masuk gereja, nikmati hadiratnya, dan jamaah Tuhan Roh Kudus merubah hidup kita saudara. Paling enak ada di hadirat Tuhan. Maka saya paling senang di hadirat Tuhan. Nyanyi, menyembah, memuji Tuhan. Itu saya rasakan ada hadirat Tuhan. Saya setiap pagi nyanyi itu, Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you Holy Spirit,
You kept the faith in my soul. Wah, enak saudara. Ya, and every day I grow to love you more. Ya kan? Kalau kita menyanyi itu, kita merasakan hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, maka kita setiap hari akan bertumbuh iman kita. Dan kita seperti anak dunia, mudah tersinggung. Pak, nggak bisa Pak. Aku udah kesel Pak. Banyak orang nyakit saya, si A, si B nyakit saya. Saudara, tenang saja. Tetap berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Maka tugasnya adalah menginsafkan, menyadarkan dunia. Kedua, memberikan kuasa. Oh kan? Dan diinsafkan, disadarkan, dibenarkan, baru dikasih kuasa. Kalau kita nggak sadar dikasih kuasa, wah gawat. Kuasa kita bisa buat, waduh, nyerang orang, jangan. Ya, memberikan kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Kuasa untuk apa saudara? Menjadi saksi. Ya, jangan kuasa untuk sembarangan yang aja, bukan. Kuasa untuk menjadi saksi. Kuasa ada dinamis, kekuatan yang powerful untuk menjadi saksi, saudara. Maka kalau kita terima Roh Kudus, kita punya kuasa untuk apa? Menyembuhkan orang sakit, ya kan? Mendoakan orang yang lagi susah, maka mereka akan dihiburkan semua, saudara ya. Kita lihat lagi, Matius 12 ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Saudara, Yesus mengusir setan bukan dengan kekuatan pribadi sebagai manusia, tapi dengan Roh Allah. Saudara, jadi makanya kalau kita mau belajar ya, mendalami Roh Kudus, kita menghargai Roh Kudus, terus kita memuji Roh Kudus, tiap hari intim dengan Roh Kudus, kita memiliki kuasa. Yesus sebagai manusia, ya, dia memiliki kuasa Roh Kudus. Maka ketika Yesus pelayanan, waduh, orang mati bisa bangkit, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu bercakap-cakap, bahkan air menjadi anggur. Semua Yesus sanggup lakukan ketika Yesus ada Roh Allah. Jadi kita juga demikian, kalau kita ada kuasa Roh Kudus, dipenuhi kuasa Roh Kudus, kita mendoakan orang sakit, orang itu sembuh. Ketika mengusir setan, tentu pergi, saudara. Jadi kita jangan takut ya, saudara, sama setan ya. Kita baca Gideon. Ini Gideon nih. Gideon adalah orang yang paling muda di suku, di kaum keluarganya, dan suku paling kecil di Manase. Tuhan begini, Gideon, kamu harus membebaskan bangsa Israel dari cengkraman orang Midian. Tuhan, aku paling kecil di kaum keluargaku, dan sukuku juga paling kecil di suku Manase. Aku gak bisa apa-apa. Kalau aku beserta kamu, pasti kamu bisa. Pada waktu itu Roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnya lah sangkakala dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Gideon bilang, gak bisa, aku kasih rohku. Ketika diurapi Gideon dengan kuasa Roh Allah, waduh, Gideon hebat, saudara. Dia melawan orang Midian. Gideon disertai dengan orang 32.000, saudara. Banyak sekali, 32.000. Dan akhirnya, waduh, kebanyakan. Dan begitu. Nanti kalau kamu menang, mereka itu bilang, oh ini menang karena aku banyak, aku kuat. Terus dipulangkan 22.000. Tinggal 10.000. Tuhan bilang, kebanyakan. Loh Tuhan, musuh kita orang Midian tuh 135.000. 135.000 Tuhan. Ini 10.000 bilang kebanyakan. Lah kita perang pakai apa? Kita mati Tuhan. Tapi Gideon percaya bahwa ada Roh Allah ada pada Gideon. Akhirnya diseleksi, terkumpullah 300 orang. Coba bayangkan, musuhnya orang Midian 135.000. Yang berperang bersama Gideon 300 orang. Saya percaya orang-orang stres. Gideon, lu gila ya? Musuh kita tuh bukan dikit, banyak. 135.000. Kita dikasih orang, kita mati. Kita kalah. 1 banding 450 orang. Kita pasti kalah, bagaimana mengalahkannya. Waduh saudara, mereka akan berantem, mereka akan cekcok. Mereka akan panik. Gideon mah gak salah nih Gideon. Masa kita hanya 300 orang kok disuruh bertempur melawan 135.000 orang. Kita bunuh diri namanya. Tetapi Gideon percaya ketika Roh Tuhan menguasai Gideon, maka sesuatu terjadi. Dan Gideon pasti akan bernyanyi,
Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Ya kan? Akhirnya kok bisa gitu? Benar saudara. Ketika roh Tuhan bekerja bersama Gideon, dengan 300 orang bisa membunuh 135.000 orang. 1:450 orang. Kita mungkin cowok-cowok pernah berantem gak sini? 1 lawan 1 pun agak sulit kan? Apalagi kita 1 lawan 5, kita masih kalah. Saya dulu pernah berantem saudara, waktu kecil saya nakal. SD, SMP, sampai saya les kungfu. Waduh, saya sih ingat kungfunya perguruan singa terbang. Singa terbang, kan hebat saudara. Berantem, masih kalah saudara. Pada 1 lawan 1 saya kalah. Akhirnya SMP saya ikut taekwondo. Waduh, keren lagi saudara. Taekwondo, saya sampai pertandingan menang saudara, medali emas waktu Jawa Tengah saudara. Tapi waktu berantem kalah juga saudara. Pada 1 lawan 1 saudara. Ini 1 lawan 450 orang bisa menang karena roh Allah yang menyertai 300 orang, maka kuat saudara. Jadi kalau ada roh Allah pada kita, apapun masalah kita, sebesar apapun masalah kita, Tuhan sanggup menolong kita. Amin saudara. Kita baca dari Simson. Wah, Simson ini. Hakim-Hakim 15 ayat 14-15. Setelah ia, Simson ya, sampai ke Lehi dan orang-orang Filistin mendatangi dia dengan bersorak-sorai. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia. Dan tali-tali pada tangannya ya menjadi seperti batang rami yang telah habis dimakan api. Dan segala pengikatnya hancur tanggal dari tangannya. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Bayangkan, ketika Gideon dikuasai oleh roh Tuhan, 300 orang bisa makan 135.000 orang. Simson ketika berkuasa roh Allah atas Simson, Simson seorang diri bisa membunuh 1.000 orang. Waduh saudara, ini luar biasa sekali saudara. Bahkan Simson pernah mengalahkan singa muda dengan tangan kosong. Mati singanya saudara. Singa muda ya, kuat-kuatnya, bukan singa setengah tua, bukan, atau singa tua bukan ya. Tapi singa muda, bukan singa bayi, bukan singa muda yang kuat-kuatnya. Dengan seorang diri tangan kosong bisa mengalahkannya. Jika kita dipenuhi kuasa Roh Kudus, maka apapun yang kita lakukan, kita memiliki, walaupun kita nggak punya apa-apa, Tuhan akan menolong kita. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Terus apa? Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Kita sering nyanyi lagu ini, sering. Tapi kita tidak pernah menghayati, tidak pernah mengamini. Maka kita sering lemah hidup kita. Ada masalah keuangan, pekerjaan, dengan pacar, dengan siapapun, kita lemah. Aduh Pak, saya depresi Pak. Ini lagi sulit kerja nih. Ini semua lagi bingung saya kerjaan gimana nih. Ada COVID gak habis-habis. Uang saya sudah habis Pak. Udah jual rumah, jual mobil, jual motor, jual apa, habis Pak. Gimana nih Pak? Dan untuk makan masih kurang nih Pak. Karena kita gak menghayati kuasa Roh Kudus. Kalau kita ada kuasa Roh Kudus, pasti kita percaya segala sesuatu yang kita hadapi, kita sanggup melawannya. Amin saudara. Pasti. Jangan takut, jangan khawatir saudara. Itulah, jadi kalau kita juga demikian, misalnya kita menghadapi orang-orang kesurupan, jangan takut saudara. Kita ada yang takut saudara. Ada kesurupan kita, waduh, kita mundur-mundur. Hajar aja. Kita punya Roh Kudus kok, ya kan? Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Tapi dia takut, setan. Bila Allah ada di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lari kabur. Jangan saudara. Kalau kamu nggak pergi, aku yang pergi. Loh, itu kita nyerah. Jadi
Kalau ada roh Allah, kita sanggup melakukan segala perkara. Saya sering kok nemui orang kesurupan. Banyak saudara, saya sering kesurupan, kita doakan. Wah, ada manifestasi, ada yang bandel, ada juga loh. Ada bandel dan berhari-hari baru keluar saudara. Ada pakai susuk lah, pakai apalah. Jadi kita pasti menang bila kita berhadapan dengan roh jahat. Karena roh Allah yang ada dalam kita jauh lebih besar dari apapun di dunia ini. Amin saudara. Kedua, memberi kuasa. Ketiga, memberikan karunia. Ini karunia agak dalam tapi kita akan bahas cepat aja. Ya. 1 Korintus 12 ayat 7-11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Ada orang kata apa sih Pak? Kata hikmat. Daniel itu bisa menerjemahkan mimpi Raja Nabukadnezar loh. Semua orang pandai tidak bisa. Tapi Daniel karena penuh roh Allah, dia bisa menerjemahkan mimpi Nabukadnezar yang sulit sekali saudara. Itulah berkata-kata dengan hikmat. Terus dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Apa artinya Pak? Roh berkata-kata adalah kita bisa mengetahui kejadian dari seseorang. Oh, kamu habis kehilangan motor ya? Oh, kamu lagi susah ya? Dan dia tahu apa yang terjadi di masa lalunya orang itu. Apa yang ada masalah apa yang beban berat kita tahu. Roh kasih kita tahu. Dia ada masalah loh. Dia lagi kehilangan pacar. Oh, dia lagi ada masalah sakit penyakit. Tadi kasih revelation, dikasih perkataan dengan Roh Kudus ya. Kepada seorang roh yang sama memberikan iman. Iman kita tahu semua ya, iman untuk membuat mujizat. Kepada yang lain ia memberikan roh untuk menyembuhkan ya. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat ya. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Ya, ini penting saudara. Hati-hati kepada hamba Tuhan atau pendeta yang suka bernubuat. Sering terjadi kita undang pendeta, ya, dia bernubuat, ya kan? Ibu, kamu sini. Saya lihat kamu punya masalah keuangan, ya kan? Terus ada altar call, aku percaya, ya, sakit penyakitmu di lambung pasti sembuh. Padahal dia nggak sakit saudara. Oh, kamu punya sakit mata, Pak, mata saya bagus kok Pak. Dia kadang-kadang Tuhan berkata, kamu ada masalah ini. Tuhan berkata, ada masalah itu. Banyak sekali saudara. Jadi hati-hati. Ya. Saya tidak mudah mempercayai kalau nubuatan itu. Tidak mudah. Tuhan berkata, kalau tertengking tuh COVID pasti pergi dari Indonesia. Sampai sekarang masih ada kok. Kalau benar-benar nubuat dari Tuhan, pasti terjadi. Jadi kalau ada pendeta atau pembicara, di sini misalnya, menubuatkan saudara, ya, saudara harus cek dengan Alkitab saudara. Betul nggak itu? Ya kan? Betul nggak ini? Ya. Kalau saya bilang ini, yuk kita doa, yuk semoga Tuhan sembuhkan kita, pulihkan kita. Jadi nggak bisa ngomong, sebulan lagi kamu akan sembuh, kamu ini enggak. Kita berdoa bareng-bareng. Jadi jangan sampai mudah bernubuat, karena kalau memang itu dari Tuhan pasti terjadi. Maka saya kadang-kadang kalau banyak ada pendeta yang suka bernubuat aneh-aneh, saya tidak undang lagi saudara. Benar-benar saya takut saudara. Takut nanti kayak kita dikasih PHP. Tapi itu kan harapan, tapi kosong. Biar kita senang aja. Padahal enggak terjadi. Maka hati-hati kalau ada pendeta atau pembicara di tempat ini yang memberikan saudara nubuat aneh-aneh. Jangan keburu senang dulu. Doa Tuhan, apakah betul Tuhan? Karena kau juga bisa berbicara melalui hamba Tuhan. Engkau bisa berbicara melalui pembicara gereja. Engkau bisa berbicara melalui teman-teman saya Tuhan. Tolong apakah betul Tuhan? Terus kita doakan Tuhan. Dan kita kalau itu benar-benar terjadi, berarti nubuat itu benar saudara. Bukan kita gak percaya. Zaman sekarang aneh-aneh saudara. Ada banyak hamba-hamba sesat. Karena ada terus nih, ya kan? Jadi kita harus hati-hati. Jangan sampai kita terkecoh saudara. Ada lagi. Kepada yang lain karunia membedakan bermacam-macam roh. Lah, bermacam-macam roh ini kita bisa melihat roh. Ya, malaikat, sinar Tuhan dan roh-roh yang kita lihat pakai mata jasmani. Pak, bagaimana Pak kalau kita di angker kita merinding Pak?
itu bukan. Belum saudara. Kalau pada titik tertentu iman kita kuat dan kita siap, Tuhan akan bukakan untuk melihat dunia roh. Kalau kita belum siap lihat dunia roh, dibukakan matanya, setan kita lari saudara. Setan lari lagi saudara. Mana enak saudara? Gak enak. Dan Tuhan akan beri kepada orang tertentu ya, yang benar-benar Tuhan tunjuk saudara. Juga kuasa menyembuhkan. Tidak berarti tadi orang sembuh belum tentu. Tergantung Roh Kudus apakah dia mau menyembuhkan orang ini. Karena kita alat aja alat. Dan manusia sembuh. Ya, sembuh kalau Tuhan punya rencana sembuh. Dan waktunya Tuhan. Bukan Tuhan kok enggak sembuh Tuhan. Wah, berarti aku enggak punya kuasa kesembuhan dong. Kesembuhan dari Tuhan, dari Roh Kudus. Tapi kita jangan paksakan. Kita doakan ya. Ada yang sembuh dan ada yang Tuhan pending. Tuhan melihat hati orang itu. Kamu Tuhan sembuh orang itu belum saatnya sembuh. Itu masih sombong kok. Kamu tak doakan masih pulih. Aduh ini masih sombong. Belum dipulihkan. Jadi ada waktunya Tuhan. Ya, kita punya kuasa roh. Tapi dia memaksakan Roh Kudus bekerja. Tergantung Roh Kudus sendiri. Sembuh, berjalan. Melihat. Ayo sembuh lambung kamu sembuh ini. Ya tergantung Roh Kudus. Ya kan? Kalau orang itu misalnya masih angkuh, tinggi hati. Wah, belum saatnya. Perpanjang malaikat tolong dia. Misalnya orang bangkrut ya. Dia nggak punya kerjaan. Kamu dipulihkan. Tetapi kalau Roh Kudus melihat orang itu belum layak dipulihkan. Belum layak jadi kaya. Ya nggak bisa. Karena kalau dia dipulihkan, jadi kaya. Dia akan rusak saudara. Pasti akan masuk neraka akhirnya. Jadi Roh Kudus melihat orang itu, kita mendoakan boleh. Tapi kadang-kadang dalam Yesus ada mujizat, engkau akan sukses, ya kan? Hari ini, tahun ini. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa. Saya pernah keliru. Kamu masih sukses, masih hebat. Tapi Roh Kudus melihat hati orang itu, apakah sudah layak untuk diberi sukses atau tidak? Ya. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi banyak sekali karunia yang Roh Kudus berikan untuk kita saudara. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, ya, yang memberikan karunia dari tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikendakinya. Jadi Roh Kudus pilih juga, nggak sembarangan kasih karunia ke orang lain. Nanti dibuat kesombongan macam-macam. Ya, jadi pencurahan Roh Kudus sangat benar-benar berguna bagi kita untuk melengkapi pelayanan kita. Pak, apakah Roh Kudus bisa meninggalkan kita? Nah ini banyak perdebatan saudara. Banyak fenomena, banyak perdebatan, banyak argumen. Separuh pendeta ngomong, kalau sekali Roh Kudus turun atas kita, selama-lamanya tidak akan pernah tinggalkan kita. Ada yang berkata, nggak bisa dong. Kalau kita berbuat dosa gimana? Masa Roh Kudus nggak tinggalkan kita? Sampai sekarang saudara, masih banyak perdebatan. Ada yang percaya bahwa Roh Kudus selalu ada untuk selama-lamanya. Apapun yang orang itu lakukan, perbuatan dosa, mendukakan Roh Kudus, perbuatan kejahatan, Roh Kudus tetap ada di situ. Ada juga perkataan, nggak bisa. Roh Kudus akan pergi kalau kita mendukakan Roh Kudus terus. Akan pergi. Mari kita baca ayatnya ya. Kita belajar dari perjanjian lama dulu ya. Apa kata perjanjian lama? Ya. 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi roh Allah, roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Saul diurapi. Ya kan? Diurapi oleh Samuel dan jadi raja, perang menang terus. Tetapi ketika Saul tidak taat, melawan Tuhan, melakukan dosa, Tuhan undur. Roh Tuhan telah mundur dari Saul karena tidak taat. Nah Tuhan, melawan titah Tuhan, melawan Tuhan. Maka roh Tuhan mundur dari Saul. Jelas sekali saudara, mundurnya Roh Kudus, Roh Tuhan dari Saul, ketidaktaatan. Ya, melawan Tuhan. Dia takut dengan rakyatnya, takut dengan prajuritnya. Ya, akhirnya melanggar titah Tuhan. Jadi karena keadaan yang mendesak, Saul tidak takut dengan Tuhan lagi dan tidak taat. Saudara, ketika kita tidak taat, Roh Kudus bisa mundur. Ini menurut perjanjian lama. Ini kan saya bahas lagi saudara. Jadi kita lihat lagi saudara. Ya. Ini mengenai Simpson. Ya.
Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalirnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Roh Tuhan ketika berkuasa atas Simson, singa muda ditaklukkan dengan tangan kosong. Ketika roh Tuhan berkuasa atas Simson, dia seorang diri bisa melakukan 1000 orang. Tetapi ketika roh Tuhan undur dari Simson, hanya tali dia nggak bisa putuskan, saudara. Yang penting adalah kita punya roh Tuhan. Jadi di ayat ini mengatakan bahwa roh Tuhan bisa undur dari orang-orang tertentu. Dari orang pilihan Tuhan yang tidak taat kepada Tuhan. Kalau kita tidak taat kepada Tuhan, roh Tuhan, roh kudus undur dari kita. Ini menurut perjanjian lama. Ya. Jadi kita bahas dulu, kita belajar hari ini, saudara. Banyak belajar. Jadi kita harus benar-benar tahu. Dulu Simson kuat. Gerbang kota gede banget, dua-dua diangkat semua. Kayak apa kuatnya. Begitu gara-gara rambut dipotong, langsung tidak kuat. Apa hubungannya? Rambut, hanya sekedar rambut potong, kenapa kok jadi gak kuat? Rambut potong itu melambangkan bahwa dia tidak taat, tidak setia dengan Tuhan. Maka dia akan bujuk rayu oleh wanita, maka Simson jatuh dalam dosa. Maka hati-hatilah kita bertemu dengan wanita. Jangan sampai dipucuk kita, jangan ke gereja, ngapain gereja, yuk kita ke mall aja. Wah, kita gak taat. Loh aku kok ajak ke mall, aku udah pelayanan, udah gak usah lah. Kasih orang lain aja, kita ke jalan-jalan ke mall yuk, kita nonton XX1 yuk. Nah itu namanya Delilah. Ya. Jangan pacaran dengan Delilah. Ya. Lu kok ketawa. Jadi benar-benar, tapi dengan mundurnya roh Tuhan dari Saul, dari Simson, maka Daud belajar, saudara. Ketika jatuh dalam dosa karena wanita lagi nih, saudara. Ya kan? Wanita lagi nih, ya kan? Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud percaya kalau ada roh Allah, roh yang kudus, maka perang pun menang. Diberkati Daud, disertai, banyak mujizat terjadi. Maka Daud begitu dosa, dia nyesel. Tuhan, jangan buang aku, jangan ambil rohmu yang kudus dari aku. Dia takut kalau dia nggak punya roh kudus, pasti mati Kak Saul. Pasti mati. Saul mati dengan anak-anaknya karena nggak taat. Daud tahu, saudara. Dan akhirnya roh Tuhan itu nggak diambil karena dia menyesal. Maka kalau kita berbuat dosa, berbuat kesalahan, buru-burulah bertobat. Roh Kudus datang untuk menginsafkan anak-anak Tuhan. Yesus ngomong dengan orang percaya loh, dengan murid-muridnya. Roh Kudus akan menyertai engkau selama-lamanya. Orang percaya. Kalau enggak percaya ya enggak disertai lagi, saudara. Ya kan? Belajar lagi. Berserulah Simson pada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku. Dia berdoa. Dia nyesel. Ketika dia melanggar Tuhan, enggak taat. Roh Tuhan diundur. Dia ditangkap, diikat. Matanya dua dicukil. Terus dia dijadikan lelucon, saudara. Dia nyesel. Dan dia berdoa untuk akhir kalinya. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku. Dan buatlah aku kuat sekali saja ya Allah. Supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu. Lalu bertopang berarti tiang yang satu dengan tangan yang kanannya. Dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Dan semuanya Tuhan dia hancur. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkukkanlah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu sehingga menimpa raja kota itu. Dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya yang mati dibunuh pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuh pada waktu hidupnya. Wah. Terakhir dia menyesal. Tuhan, tolong Tuhan, beri aku sekali lagi kekuatan. Ada membalaskan orang Filistin yang mencukil mataku. Dia nyesel, dia bersalah, berdosa dalam Tuhan. Dan dia dikasih kekuatan lagi. Roh Allah ada pada dia lagi. Dan dia robohkan kedua tiang itu. Dan semua orang yang mati lebih banyak daripada yang dibunuh Simson selama hidupnya, saudara. Jadi kalau kita sudah bersalah, ya, janganlah kita tegar tengkuk.
Tapi kita mau disadarkan saudara, memang gak enak saudara. Kita ditegur tuh gak enak kok. Sakit hati, benar sakit hati. Sakitnya tuh di sini Pak. Saya gak kuat lagi Pak, sakitnya tuh di sini. Waduh. Jadi ditegur itu memang gak enak. Ditegur, dimarahi, gak enak saudara. Kita kalau gak dalam Tuhan bisa balas dendam. Kalau kita dalam Tuhan dan Roh Kudus, itu adalah dari aku yang negor. Supaya kamu benar, kamu kembali ya, beribadah Tuhan, memuji menyembah, kembali ke jalan yang benar. Supaya kamu sadar akan kebenaran dan penghakiman akan dosa. Saudara hati-hati, kita harus benar-benar mau ditegur saudara. Kalau enggak kita akan mati seperti Saul. Mungkin mati secara fisik, mati secara rohani, mati dalam ekonomi apapun saudara. Hati-hati saudara, sangat bahaya sekali. Ya, jadi kita mau ditegur, diisapkan oleh Roh Kudus. Apa kata perjanjian baru? Ya, Roh Kudus dalam perjanjian baru. Yohanes 14 ayat 16-17. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia. Dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, murid Yesus ya. Kamu adalah orang percaya mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kalau percaya kepada Yesus. Maka Roh Kudus Roh Allah ada pada kita. Jadi kalau kita bertobat ya, jadi kita benar-benar akan ada Roh Kudus saudara. Jangan sampai kamu itu artinya Pak, orang yang percaya. Jangan sampai kita bandel saudara. Kita lihat lagi Kisah Para Rasul 2:38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Ya apa? Bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Efesus 1:13, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jelas, ketika kita bertobat, terima Yesus, dibaptis atas nama Yesus Kristus, maka saat itu juga Roh Kudus ya datang dari kita. Kita masuk dan kita menerima Roh Kudus. Dan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tapi dimeteraikan belum tentu meterai itu bisa terus selama-lamanya. Bisa gagal, bisa batal. Seal doesn't mean the seal cannot be broken. Ya, Saul dikasih meterai Roh Kudus, tapi dia hancurkan sendiri. Kalau kita bikin perjanjian apa misalnya kontrak kerja, ya kan, pakai meterai kan? Kalau meterai kita ambil, udah nggak berlaku lagi. Atau kita curang, berlaku nggak? Berlaku lagi. Kalau kita ada perjanjian antara dua orang pakai meterai, ya dimeteraikan pakai meterai, tetapi kalau satu orang melanggar, maka itu batal saudara. Kalau kita dimeterai Roh Kudus, tetapi kita tinggal dalam dosa terus, maka meterai itu akan robek saudara. Akan tidak berlaku lagi. Banyak orang yang berdebat, aduh Pak nggak bisa dong Pak. Roh Kudus tuh nggak terus hilang itu aja. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Wah yang enggak saudara, enggak. Roh Kudus datang karena dia bertobat. Dia pergi karena kita murtad. Ada alasan tertentu. Nggak mungkin dong Roh Kudus datang pergi seenak hatinya. Nggak bisa. Jadi kita harus hati-hati saudara ya. Kita benar-benar tahu bahwa kalau kita berbuat jahat, maka kita akan pergi. Ibrani 10 ayat 26-29. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa. Apa saudara? Sengaja berbuat dosa. Sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran dan Roh Kudus, tentang firman, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Ingat, kita bertobat, terima Yesus, kita menerima Roh Kudus, tapi sengaja berbuat dosa, terus menerus, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa saudara. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2-3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis dalam perjanjian, ya,
darah perjanjian yang menguduskannya dan menghina roh kasih karunia. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Kalau kita sengaja berdosa terus saudara, kita menginjak-injak anak Allah, menginjak-injak pengorbanan Yesus kayu salib, dan kita menghina Roh Kudus. Akhirnya kita mendukakan Roh Kudus, akhirnya kita menghujat Roh Kudus. Kita nggak mungkin bisa selamat, saudara. Hati-hati, jangan banyak berbuat dosa terus. Sadarlah kita punya Roh Kudus yang mengisapkan kita. Ketika kita terima Yesus, bertobat, dibaptis, ada Roh Kudus, ada Yesus, ada kebenaran. Lihat nih ya. 1 Petrus katakan, saudara, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita terima Yesus, ada Roh Kudus dalam hati kita. Tapi setan di sekeliling kita mencari celah kita untuk menghancurkan kita, untuk masuk dalam tubuh kita, untuk masuk dalam hati kita, untuk mengacaukan hati kita. Supaya kita tinggalkan ibadah, tinggalkan Tuhan, tinggalkan baca firman, tinggalkan pelayanan. Kalau kita terima Yesus, setan pasti akan berkeliling, saudara. Ya, seperti singa berkeliling-keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Kita lemah, kita ditelan, saudara. Jadi kita terima Yesus dan Roh Kudus, belum tentu kita aman 100%, kecuali kita menjaga hati kita dengan api Roh Kudus yang selalu menyala-nyala. Kalau kita lemah, tidak baca Alkitab, tidak berdoa, tidak membaca firman, tidak ibadah, kita lemah, iblis masuk semua, saudara. Dan akhirnya hati kita akan gelap, tidak terang lagi, saudara. Jadi jangan buka celah. Lihat nih, saudara. Ini kalau Roh Kudus sudah di dalam, terus masuk satu-satu setan-setan berkuasa, Roh Kudus pasti pergi. Dia roh yang kudus, roh yang suci, roh kebenaran, tidak mau berdampingan dengan roh jahat di hati kita. Tidak bisa kita ngomong, Pak, ya kan aku suka sama pesugihan, suka sama Tuhan. Setan baik sama saya, kasih kaya. Tuhan baik sama saya, kaya. Biarlah Roh Kudus dan setan berdampingan di saya, Pak, enak aja. Netral Pak, enak aja. Netral. Kan setan baik sama saya, Pak, kasih kekayaan, Pak, kasih pesugihan. Karena aku juga senang Tuhan juga. Enggak bisa, saudara. Lihat ya, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jelas, kalau kita mementingkan daging, roh itu akan pergi. Kalau berlawanan, nggak mau. Mau nggak kira-kira saudara sekamar dengan musuh saudara? Mau nggak? Misalnya saudara punya musuh nih, satu kamar. Mau nggak? Oh enak aja Pak. Nggak mau. Wah nggak, musuh pun nggak mau, apalagi musuh. Ya kan? Kita lihat orang nggak cocok aja nggak mau. Ya kan? Apalagi udah tahu bentrok, berantem sekamar ya. Oh nggak bisa Pak. Sama. Roh Kudus ada pribadi yang bisa kita dukakan. Perbuatan daging ialah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Karena semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan meroleh bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Jadi dengki, iri, berantem, ya musuh-musuhan, ya kepentingan pribadi, pencitraan, roh pemecah belah, ya penyerangan, penghasutan. Itu orang-orang tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena hatinya penuh dengki, iri, kejahatan, dan iblis bertahta dalam hati kita. Roh Kudus merpatinya kabur. Cari orang lain, ya kan? Ya kan terbang, wah ini orang baik nih, dan hinggap lagi saudara. Ya, jangan sampai hati kita yang terang kita isi dengan kejahatan-kejahatan. Pak, tidak bisa Pak, saya balas dia Pak. Itu benar-benar penyakit Pak. Saya sakit hati Pak, di sini saya tidak bisa dendam Pak. Saya mati pun aku bawa ke kubur Pak. Saya nggak mau ampuni. Wah, saudara hatinya seperti ini. Dan sudah nggak punya firman, nggak punya roh lagi. Akhirnya apa? Tidak akan mendapatkan bagian dari kerajaan Allah. Jangan rugi. Jangan kita sampai nyesel kelak. Udah mati masuk neraka. Tidak bisa balik lagi. Biarlah kita sakit hati. Biarlah kita menderita. Tapi kita masuk surga. Yang nyakiti kita biarlah masuk neraka sendiri. Kita nggak usah ikut-ikutan ikut mereka. Ya. Jadi saudara hati-hati dah. Tegas sekali.
bahwa kita harus pilih Tuhan atau hantu. Kalau Tuhan, maka hantunya di luar. Kalau hantu, Tuhannya di luar. Jadi Roh Kudus bisa pergi, saudara. Coba deh kalau kita berdosa terus. Mana mau sih Roh Kudus? Roh Kudus, Roh lembut, Roh manis, Roh suci, Roh penghibur, Roh penolong. Masa mau di hati kita? Enggak mau lah. Ya kan? Enggak bisa. Jadi Roh Kudus itu adalah roh yang benar-benar lembut ya. Ini ya. Tetapi yang merupakan pemisahan antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu hingga ia tidak mendengar ya segala dosamu. Kalau kita jahat terus, dipisahkan. Tuhan pergi, Roh Kudus pergi. Yang ada pada kita adalah roh-roh jahat. Kalau roh jahat ada di kita doa apapun tidak didengar Tuhan. Sehingga ia tidak mendengar ya terhadap kamu karena dosamu. Hati-hati, jangan kita rugi sendiri. Khususnya bagi orang-orang menderita, butuh pekerjaan, butuh pertolongan, kesembuhan, butuh pemulihan. Kita terus Tuhan, ampunilah dosa-dosaku Tuhan. Aku banyak dosa, masih A, C, B, C, ampuni aku Tuhan. Aku tidak mau dosaku jadi penghalang berkat-berkatku. Aku tidak mau dosa-dosaku jadi penghalang restorasi dan promosi dari Engkau. Aku tidak mau dosa-dosaku menjadi penghalang Tuhan. Untuk Engkau memberkati aku berlimpah-limpah Tuhan. Kan gampang. Nah dia berkati berlimpah-limpah saudara. Jadi jangan sampai dosa-dosa kita, kejahatan kita itu kita simpan dalam hati dan kita akan rugi sendiri. Roh Kudus tidak mau berdampingan dengan roh jahat di hidup saudara. Tinggal pilih mana, roh jahat atau roh kudus. Ya. Kalau saudara roh kudus terserah, nggak ada netral. Netral nggak ada, enak aja netral. Nggak bisa saudara ya. Jadi itu yang lihat nih. Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah. Roh kudus bisa didukakan. Karena harus ada pribadi. Jadi dia bisa didukakan. Yang telah memutrakan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Saudara, hari ini kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Buang semua kejahatan kita. Buang. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Kalau kita nggak mau berdamai, kita nggak mau minta ampun Tuhan, maka kita mendukakan Roh Kudus. Kalau duka Roh Kudus, maka kita berjalan kita kosong. Padam kita, ya kan? Ya ini berita kita. Inilah tubuh kita. Kenapa nggak ada apinya? Roh Kudusnya pergi. Apinya pergi. Roh Kudus disimbolkan dengan api, saudara. Ya kan? Maka di Pentakosta ada lidah-lidah seperti api, ya kan? Ya kan? Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Api Pentakosta menyala. Saudara, kalau hati kita udah penuh kejahatan, maka berita kita kosong. Nggak bisa menyala lagi. Oh Pak, Roh Kudus nggak bisa pergi Pak. Tapi yang ada padam. Sama coba bohong, itu hanya menghibur hati. Justru bukan masalah tempatnya, tapi apinya. Roh Allah juga pergi. Ingat saja bait Allah waktu itu di Israel, banyak orang berdosa, membuat banyak berhala, ditinggalkan Tuhan. Tuhan berkata bait Allah ini akan ditinggalkan. Bahkan diizinkan Tuhan untuk dirobohkan. Tuhan hadir di bait Allah waktu itu. Ya, ada tabut perjanjian. Tapi ketika bangsa Israel murtad, tinggalkan Tuhan, banyak berhala, Tuhan tinggalkan bait Allah dan bait Allah dihancurkan. Itu bait yang kosong. Hati kita seperti ini. Kalau kita jahat, maka belum terlambat. Kita harus cari minyak-minyak, bertobat, berdoa, ibadah dengan sungguh-sungguh. Minta tolong ampun Tuhan, Tuhan jangan ambil pelitamu dalam hati hidupku. Maka kita akan nyala lagi, saudara. Dan jaga. Kita tangan kita menjaga supaya jangan padam. Supaya roh Allah jangan pergi dari kita. Dengan apa? Beribadah dengan benar, berdoa, intim dengan Tuhan, sungguh-sungguh beribadah. Dan kita benar-benar berbuat baik. Maka kita akan benar-benar saudara hidup di dalam Roh Kudus dan kebenaran. Kita bisa lagi, bagaimana kalau kita mendustai Roh Kudus? Apa akibatnya? Saudara tenang lagi habis saudara ya. Banyak sekali nih. Kisah para Rasul 5 ayat 3 sampai 4 kita belajar di Ananias dan Safira.
Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis loh? Hatimu dikuasai iblis. Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya juga tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Ketika Ananias berbohong, dia enggak membohongi manusia. Membohongi Roh Kudus, membohongi Allah, saudara. Hati-hati hal memberi. Ananias orang baik loh, orang baik loh. Dia menjual rumahnya, dikasih ke kaki para rasul loh. Untuk pelayanan loh, baik kan? Baik. Memberi baik, semua orang juga memberi. Jual rumah, jual memberi untuk pelayanan rasul-rasul. Tapi dalam memberi, Ananias itu bohong. Petrus, ini adalah hasil jual rumahku semua. Kaget dia, yang benar loh. Iya. Kamu telah mendustai Roh Kudus. Dan kamu mendustai Allah. Langsung mati di tempat. Begitu datang istrinya, apa benar tuh? Ini hasil rumahmu? Iya, betul. Itu loh, orang-orang barusan mengubur suamimu. Dan langsung dia rebah lagi, mati juga. Saudara, Roh Kudus roh kebenaran, dia tidak suka dusta. Tidak suka didustai, tidak suka didukakan. Hati-hati saudara, kita mungkin gak mati secara fisik, belum mati. Tapi secara rohani kita mati loh. Kita mendustai Roh Kudus mati loh saudara. Mungkin mati nggak apa-apa kelak ya. Tapi ini kalau matinya mati kita rohani kita sudah rugi. Kita sudah hidupnya sudah jauh dari Tuhan. Hati-hati saudara. Roh Kudus itu roh yang berkuasa. Roh Allah sendiri pribadi ketiga. Jangan main-main saudara. Jadi kita hari ini kita belajar bahwa Roh Kudus adalah roh Allah sendiri. Pribadi ketiga dalam konsep Tritunggal ya. Dan Roh Kudus adalah pribadi yang bisa didukakan, disenangkan. Kalau kita mendukakan Roh Kudus terus-menerus, ya berdosa, hidup dalam dosa, menikmati dosa, maka dosa sudah masuk dalam hati kita, maka Roh Kudus akan pergi. Saya katakan, ya, saya percaya Roh Kudus bisa undur dari kita kalau kita tetap selalu berbuat dosa. Tetapi jika kita mau beribadah sungguh-sungguh, percaya Yesus, baca firman dan melakukan firman Tuhan, Roh Kudus, api Roh Kudus menyala-nyala di hati kita. Dan kita bisa hidup di dalam mujizat Tuhan. Dipakai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mungkin ada masalah keuangan, pekerjaan, sakit penyakit. Saudara tenanglah. Jika roh Allah ada pada kita, siapa dapat melawan? Kita pasti jadi pemenang. Sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Tapi jangan sekali-sekali tukarkan Roh Kudus dengan berbuat kejahatan-kejahatan saudara. Hati-hati. Kalau kita mau benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan, maka kuasa Tuhan ada pada kita. Ayat terakhir saudara, 1 Samuel 16, 13-14. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu, mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berkata Samuel menuju Rama, tapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ketika Daud menerima urapan minyak Roh Kudus, minyak dari Samuel, maka berkuasalah roh Allah sejak itu dan seterusnya. Nanti sebentar lagi setelah ini kita menerima pengurapan Roh Kudus. Ya, saudara terima dengan sungguh-sungguh. Saat diurapi Roh Kudus, saat ini juga saudara akan dikuasai Roh Kudus. Hidup dalam kebenaran. Dan kita benar-benar akan diberkati, disertai Tuhan. Dan Roh Kudus, minyak adalah lambang dari Roh Kudus. Jadi kalau kita terima urapan Roh Kudus, kita terima kasih Roh Kudus. Engkau ada padaku. Aku tidak mau engkau tinggalkan aku. Aku mau benar-benar hidup, berubah, bertobat. Akan berbalik kepada engkau. Dan hiduplah bersama aku Roh Kudus. Maka aku sanggup melakukan segala perkara dalam hidupku. Amin saudara.